Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu 21 Agustus 2022, kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-21. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, di saat ada seorang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Lalu Tuhan Yesus menjawab orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Saudari-saudaraku, bila merenungkan kutipan sabda itu muncul dalam pemikiran saya, untuk mendapatkan keselamatan itu butuh yang namanya perjuangan. Dan untuk masuk dalam kelompok orang-orang yang diselamatkan itu sulit, tidak mudah, butuh ketekunan dan kesabaran. Perlu kita yakin dan menyadari kembali bahwa oleh karena korban penebusan Tuhan Yesus di kayu salib yang kita peroleh dalam rahmat baptisan, menjadikan kita layak disebut sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan oleh karena korban Kristus di salib. Darahnya lah yang membuat kita layak menjadi pribadi-pribadi yang diselamatkan itu. Lalu, apakah dengan demikian kita santai-santai saja dan hidup seenaknya saja? Tentu tidaklah demikian. Satu kata kunci yang muncul dari Tuhan, berjuanglah, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Jangan sampai terlena, namun selalu waspada. Undangan untuk masuk melalui pintu yang sesak itu dapat dibaca dalam terang sabda Tuhan yang juga pernah mengatakan dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 9, dikatakan demikian, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Maka dengan menyatakan dirinya sebagai pintu kepada domba-domba, Yesus Tuhan ingin menegaskan akan sisi kepemimpinannya. Hanya melalui Dia, domba-domba yaitu kita dalam satu kawanan itu akan selamat
dan mengalami sukacita kekal. Dan Tuhan Yesus ingin meyakinkan kita bahwa barang siapa masuk melalui Dia akan menemukan keselamatan, akan menemukan sukacita kekal. Maka saudara-saudariku yang terberkati, kita tidak bisa berusaha sendiri untuk tetap ada dalam suasana keselamatan itu. Kita butuh Dia, kita butuh Tuhan Yesus, penyelamat dan penebus kita, supaya bisa tetap setia bertekun dan bertahan dalam cara hidup yang baik dan berkenan kepadanya. Kita yakin bahwa kasih karunia-Nya itu melimpah atas setiap kita yang mau berjuang untuk hidup baik dan benar selama hidup di dunia ini. Hanya dengan mengikuti Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan memperjuangkan segala apa yang pernah Ia perjuangkan dan Ia teladankan, maka kita akan tetap ada dalam suasana keselamatan itu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kasih-Mu yang tiada batas dalam pengorbanan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, menjadikan kami anak-anak-Mu dan mendapatkan rahmat pengudusan. Semoga kami semakin dikuduskan dalam segala tindakan dan pekerjaan yang kami tekuni setiap hari, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terberkati dimanapun Anda berada, dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.